kita nyanyi, puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Yo kita saksi dari cinta Tuhan Yesus, haleluya. Yo kita doa demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Biar iblis menyerah, kita maju terus. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, selalu di hatiku. La 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 la. La 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 la. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Kak Christine dengan acara yang sangat kita gemari, yang sangat kita senangi, yaitu program Raja Wali Cilik. Nah, adik-adik, Kak Christine punya seorang teman, ya. Kak Christine punya seorang teman yang bernama Toki, namanya Toki. Nah, Toki ini dia senang sekali mikir adik-adik. Dia senang sekali, dia selalu ingin tahu, dia selalu ingin bertanya sama Kak Christine. Dan dia anak yang baik, ya, dan dia juga setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, satu kali dia sangat gembira, sangat senang karena dia dapat surat dari temannya adik-adik. Ya, waktu itu waktu Kak Christine datang mengunjungi ke rumahnya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Hai Toki, kelihatannya kamu sedang senang hari ini. Kak Kris, iya Ya, Kak, apa? Toki dapat surat Kak. Oh, dapat surat dari siapa Toki? Dari temen Toki tuh, si Anton Kak. Si Anton. Anton yang mana ya? Kak Kris pasti kenal deh. Itu yang badannya kecil. Yang tempo hari kamu pernah kenalkan sama Kak Christine ya? Iya Kak. Yang suka makan bakso? Iya betul Kak, Oh, itu dia itu, Anton iya, Kak. iya. Ini suratnya Kak. Nah sekarang kan Anton sudah pindah ke sekolah Kak, karena ayahnya bertugas di Semarang. Jadi mereka sekeluarga pindah ke Semarang Kak. Oh, jadi Anton sekarang tinggal di Semarang? Iya Kak. Pantes Kak Christine nggak pernah ngeliat lagi ya. Semarang di mananya? Coba Kak Christine lihat. Jauh juga ya, Toki ya? Iya Kak. Memang Kak Christine juga senang Toki kalau Kak Christine dapat surat dari teman Kak Christine, apalagi yang sudah lama Kak Christine tidak pernah ketemu. Iya Kak. Kak Christine juga senang, ada satu surat yang Kak Christine sangat senang sekali. Itu sejak Kak Christine masih kecil sampai Kak Christine sampai sekarang, Kak Christine masih simpan dan Kak Christine masih baca. Surat dari siapa tuh Kak? Surat dari Tuhan. Dari Tuhan? Iya. Wah, Tuhan gak adil tuh. Kenapa? Iya, masa Kak Kris dapat surat dari Tuhan, Toki nggak pernah sampai sekarang. Kamu jangan marah dulu Toki. Toki juga punya surat dari Tuhan. Ah, nggak mau. Toki punya Alkitab tidak? Punya Kak, punya. Punya. Nah, Iya. coba mana dia? Nanti Kak ya, Toki ambilkan ya. Iya. Nah, ini dia Kak. Ini dia. Nah, Toki, ini dia surat dari Tuhan. Nah, ini Alkitab ini merupakan surat yang Tuhan pakai orang-orang yang Tuhan kasih hikmat, orang-orang tertentu yang Tuhan kasih hikmat, lalu kemudian untuk menuliskan perkataan Tuhan dalam Alkitab ini. Nah, Alkitab ini merupakan perkataan-perkataan Tuhan Yesus sendiri, perkataan Allah sendiri untuk kita. Dan ini semua Tuhan berikan supaya kita tahu apa yang Tuhan ingin katakan, apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita.
Kita bisa mendengar suara Tuhan lewat kita baca. Kalau Toki rindu, aduh saya ini ingin sekali dengar suara Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kalau kita rindu dan ingin sekali dengar suara Tuhan, dengar perkataan Tuhan, aduh saya mau nih dengan suara Tuhan, tapi gimana ya Tuhan, saya nggak bisa bertatapan muka dengan Tuhan. Nah, adik-adik kita tidak perlu sedih, karena Tuhan sudah memberikan perkataannya, yaitu Alkitab ini. Nah, Alkitab ini merupakan perkataan Tuhan. Kalau kita rindu untuk dengar perkataan Tuhan, apa yang Tuhan ingin katakan, ucapkan kepada kita baca firman Tuhan ini. Wah, rugi ya Kak kalau Toki tidak baca Alkitab. Ya. Karena itu bukan buku biasa ya Kak ya, tapi perkataan Tuhan yang telah menciptakan kita. Berarti Tuhan adil ya Kak ya. Iya, karena apa? Karena Tuhan juga beri buat Toki kan? Iya Kak. Nah Toki, kalau kita sudah dapat surat dari Tuhan, kita mau dan rindu untuk selalu baca sehingga kita tahu apa yang Tuhan ingin katakan. Nah, dalam firman Tuhan ada seorang ibu. Nah, adik-adik, Kak Kristin mau cerita. Ada dua orang ibu, yang satu bernama, dia bersaudara, yang satu bernama Marta, yang satu lagi bernama Maria. Pada suatu hari mereka tuh tinggal di daerah yang namanya Betania. Suatu hari waktu Tuhan Yesus datang, satu hari Tuhan Yesus datang ke Betania, ke rumahnya Marta. Lalu kemudian si Marta ini, wah Tuhan Yesus nih mau datang ke rumah saya. Dia siapkan makanan-makanan, dia sibuk di dapur, dia mempersiapkan buat Tuhan. Nah, tapi beda dengan si Maria, adiknya. Si Maria waktu Tuhan datang, wah hari ini Tuhan mau datang nih. Waduh, saya sangat senang sekali, dia sangat gembira sekali. Karena saya bisa ketemu dengan Tuhan. Saya bisa mendengar apa yang Tuhan ingin katakan sama saya. Dan saya juga bisa bicara dengan Tuhan. Wah, senang sekali Maria. Maria, dia mempersiapkan diri. Wah, ketika waktu Tuhan datang, nah adik-adik, waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dia kemudian samperin, dia menghampiri Tuhan Yesus dan dia duduk di bawah kaki Tuhan. Ya, Tuhan duduk dan dia dengarkan. Dia ingin dengarkan apa yang Tuhan ingin katakan. Wah, dia berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhan. Wah, Maria senang sekali dengar perkataan Tuhan. Nah, adik-adik, Toki, ya, kita mau rindu untuk dengar suara Tuhan. Nah, kita bisa dengar suara Tuhan, kita tidak perlu kecewa. Tuhan Yesus seperti Maria, dia bisa bertemu dengan Tuhan sehingga bisa bercerita, bercakap-cakap dengan Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan. Tapi kita pun, ya, sekalipun seperti tadi Toki dapat surat dari si Anton, ya, Toki dapat tahu apa yang dia bicarakan sama Toki kan? Tahu, dia Kak. cerita tentang sekolahannya, Iya. dia cerita tentang teman-temannya. Si Anton dapat juara kelas lagi lu Kak. Oh ya? Iya. Nah, Toki tahu dari apa? Melalui apa? Surat Kak. Melalui surat. Tapi Toki ketemu nggak? Enggak Anton? Kak. Enggak ya. Tapi Toki tahu ya. Nah, demikian juga kita tahu, sekalipun kita tidak bertatapan muka bertemu dengan Tuhan secara langsung gini ya, tapi kita tahu perkataan Tuhan. Kita tahu dengan kita baca surat Tuhan ini. Kita baca surat Tuhan ini, maka kita tahu apa yang Tuhan ingin katakan sama kita. Ya. Dan selain itu, Tuhan ingin semua orang dapat membaca surat Tuhan ini. Oleh sebab itu, bukan hanya untuk Toki, untuk Kak Kristin, untuk adik-adik, tapi untuk semua orang. Dan Tuhan pilih orang-orang yang pintar untuk menerjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa. Karena memang Toki tahu kan, di Indonesia ini ada bermacam-macam suku, ya kan? Betul Kak. Nah, ada bermacam-macam bahasa, ada bahasa Batak, bahasa Jawa. Nah, kalau ditulis dengan bahasa Indonesia saja, surat Tuhan ini, Alkitab ini, kan yang lain nggak mengerti, ya kan? Apalagi di negara-negara mereka yang berbahasa Inggris, ayo. Nah, oleh sebab itu Tuhan pilih orang-orang yang pintar, adik-adik, orang-orang yang pintar Tuhan pilih untuk menerjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa. Awindane Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku ganti masrake kang putra ontang-anting
supaya saben wong kang percaya marang panjenengane aja ganti nemu kerusakan nanging duweni urip langgeng. Yohanes 3 ayat 16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn geboren Zoon heeft gegeven, opdat allen die in Hem geloven niet verloren zouden gaan, maar het eeuwige leven zouden hebben. Johannes 3, vers 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. St. John 3, verse 16. Kak Kris, tadi bahasa apa saja tuh Kak Kris? Tadi yang pakai belangkon itu Ya, bahasa Jawa. yang Ya. kedua? Lalu kemudian bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Kak Kris, di mana ayat yang dibaca tadi Kak Kris? Yang tadi dibaca. Heeh. Bentar ya Kak Kristin cari, ntar Toki yang baca ya. Itu terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, coba Toki baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, makasih ya Toki ya. Nah Toki, tadi Ya, Kak Kris. ayat tadi katakan bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, Allah sangat mengasihi semua manusia. Ya, oleh sebab itu Tuhan tidak ingin manusia itu terima hukuman karena dosa-dosa. Oleh sebab itu Tuhan kirimkan Yesus Kristus datang ke dunia dan mati di atas kayu salib. Nah, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal tadi. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16. Toki sudah percaya Tuhan Yesus, Kak Kris. Ya, baik sekali. Kak Kristin juga udah. Nah, tapi Toki, dengan adanya surat ini, perkataan Tuhan ini, maka semua orang bisa tahu, semua orang tahu bahwa Tuhan katakan hanya melalui Yesus Kristus, ya, hanya melalui Yesus Kristus kita diampuni dosa-dosanya dan kita diselamatkan oleh darah Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Nah, Allah mengasihi manusia. Nah, coba kalau misalnya nggak ada surat Tuhan ini, kita tidak tahu siapa yang dapat mengampuni dosa kita. Dan bagaimana kita diselamatkan, kan kita tidak tahu. Nah, sebab itu, ini Alkitab ini merupakan perkataan Tuhan yang sangat penting buat kita. Toki, ngomong-ngomong, Ya Kak. kembali kepada surat Anton ya. Toki udah balas surat Anton belum? Belum Kak. Baru mau. Kalau tidak dibalas, suratnya nanti si Anton sedih dan kecewa sama Oki Kak. Ya, memang seharusnya Toki harus siapkan waktu untuk Toki balas surat Anton, supaya Anton gak sedih dan kecewa. Begitu pula kalau kita sudah baca surat Tuhan, Toki tahu ya, surat Tuhan yaitu Alkitab. Iya, Nah, Kak. adik-adik, kita tahu bahwa Alkitab ini merupakan surat Tuhan, ya, merupakan perkataan-perkataan Tuhan. Nah, adik-adik, kalau seperti Anton tidak dibalas suratnya sama si Toki, ya, ini kalau Toki nggak balas surat, ya, Anton akan sedih dan Anton akan kecewa. Demikian pula kalau kita tidak balas surat Tuhan ini, maka Tuhan akan sedih dan Tuhan akan kecewa kalau kita tidak balas suratnya. Sebab itu kita harus balas surat Tuhan. Kak Kris, Heeh. bagaimana caranya balas surat Tuhan? Wah, gampang Toki. Ya, nggak perlu perangko, nggak perlu biaya. Tapi
tinggal seperti misalnya Tuhan bilang sama kita dalam firman Tuhan, kita harus mengasihi, kita harus saling menolong, kita harus saling memberi. Nah, kita harus lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dan firman Tuhan bilang kita harus percaya kepada Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan. Nah, dengan bagaimana kita balas surat Tuhan, Alkitab ini yang merupakan surat Tuhan, kita balasnya bagaimana? Dengan cara kita percaya firman Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan katakan, itu kita balas surat Tuhan. Seperti yang terjadi sama seorang anak yang namanya Mulyani, dia baca firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus memberi, kita harus saling mengasihi, maka dia melakukannya. Nah, bagaimana Toki? Jelaskan? Oh, begitu balas surat Tuhan. Ya. Toki harus taat dan percaya sama firman Tuhan. Ya, memang kita harus percaya dengan surat Tuhan ini, dan bukan hanya itu, bukan hanya kita percaya, tapi kita mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan karena ini merupakan surat Tuhan. Ya, sekarang Toki mau taat dan melakukan firman Tuhan supaya Toki supaya Tuhan tidak kecewa dan sedih sama Toki. Ya. Nah, adik-adik ingat ya, firman Tuhan merupakan surat Tuhan. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan supaya Tuhan tidak kecewa dan tidak sedih, supaya suratnya Tuhan kita balas, dapat kita balas, yaitu adik-adik kita harus taat dan patuh sama firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan kita mau lakukan dan kita mau percaya. Adik-adik, lucu ya si Toki ya. Nah, itu teman dekat Kak Christine, namanya Toki. Ya, Kak Christine punya banyak teman. Kak Christine senang sekali dengan si Toki. Dia berjanji dia mau baca firman Tuhan karena dia sudah tahu bahwa firman Tuhan, Alkitab itu merupakan surat yang Tuhan berikan buat kita. Itu surat Tuhan sendiri. Adik-adik, si Toki tadi hampir aja dia kasar, katanya Tuhan gak adil, Tuhan gak kasih surat sama Toki katanya. Padahal Toki juga punya Alkitab. Nah, adik-adik, demikian juga dengan adik-adik di rumah, ya, dengan Kak Christine, Tuhan memberikan surat kepada kita, yaitu Alkitab. Oleh sebab itu, adik-adik mau baca di rumah ya, Alkitab, surat yang Tuhan sudah berikan. Adik-adik, Kak Christine ingin membacakan satu ayat kepada kalian yang terdapat dalam Mazmur pasal 1. Kak Christine mau bacakan ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, adik-adik, dalam ayat 1 Kak Christine tidak baca, tapi Kak Christine kasih penjelasan, itu dikatakan berbahagialah, ya. Nah, adik-adik, kalau kita ingin berbahagia, kalau adik-adik ingin senang, firman Tuhan katakan baca surat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dinyanyikan oleh teman-teman kita dari Gereja Betani Kasih Karunia, dari Sekolah Minggu Betani Kasih Karunia. Dia ingin mengingatkan kepada kita supaya kita bisa bertumbuh, kita mau selalu rajin baca firman Tuhan dan berdoa. Adik-adik, yuk kita dengarkan mereka nyanyikan satu pujian buat kita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau
Nah, adik-adik di rumah, pujian yang sangat indah yang mengatakan bahwa kalau kita ingin bertumbuh, nah adik-adik kalian ingat, kalian bisa lihat pohon yang ditanam, ya. Kalau pohon itu kita tanam lalu kemudian kecil terus, nggak tinggi-tinggi gitu, nggak bertumbuh, nggak berbuah, ya, terus aja, ya, nggak bertumbuh besar. Nah, adik-adik, kita mau seperti itu adik-adik. Contoh misalnya adik-adik yang tadinya bayi yang selalu oe gitu ya, mau makan oe, mau minum oe, terus selalu mau minum susu selalu nangis, nggak bisa ambil sendiri. Nah adik-adik, kalian bayi terus, jadi anak kecil terus, mau nggak? Tidak ya, tapi kita mau tumbuh jadi besar, jadi dewasa. Nah adik-adik, demikian juga ya, demikian juga kita mau bertumbuh. Kalau kita mau bertumbuh rohani kita, ya, bertumbuh dewasa, baca firman Tuhan dan berdoa ya. Adik-adik, hari ini ya, waktu cepat sekali berlalu. Ya, Kak Kristi ingin lama-lama sekali bertemu dengan kalian berbicara, tapi waktunya sangat singkat dan nanti lain waktu kita akan bertemu lagi. Nah adik-adik, Kak Kristi senang bisa bertemu dengan kalian hari ini dan Tuhan memberkati. Sampai di sini adik-adik. Dah.